형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Puspitasari, NIM saya 0104222122. Pada materi ini saya sebagai pemateri pertama yang ingin menjelaskan tentang pengertian kompetensi dan tujuan kompetensi. Adapun pengertian kompetensi ialah kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas ataupun pekerjaan yang secara efektif. Kompetensi mencakup kemampuan seseorang dalam memahami dan menerapkan apa yang telah dipelajari untuk mencapai tujuan tertentu di lingkungan ataupun kehidupan sehari-hari. Secara umum, kompetensi dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada kompetensi teknis, yang berkaitan dengan keahlian dan pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya yaitu kemampuan menggunakan perangkat lunak tertentu ataupun memahami prosedur kerja tertentu. Yang kedua itu ada kompetensi sosial, berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Terus ada kompetensi personal, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Kompetensi sering digunakan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan untuk menentukan kelayakan atau kualifikasi seseorang dalam melaksanakan tugas ataupun peran tertentu. Tujuan dari kompetensi adalah untuk memastikan bahwa individu memiliki kemampuan pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan tugas ataupun tanggung jawab mereka secara efektif. Secara lebih rinci, dan tujuan kompetensi yaitu meningkatkan kinerja individu. Yang pertama, kompetensi membantu individu menjalankan peran mereka dengan cara yang efisien dan efektif, sehingga meningkatkan kualitas hasil kerja mereka. Terus kedua itu ada mendukung pengembangan profesional. Kompetensi memberikan kerangka kerja untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan individu untuk berkembang dalam karir mereka. Terus yang ketiga itu ada meningkatkan produktivitas organisasi. Dengan memiliki karyawan yang kompeten, organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya dengan lebih baik dan efisien. Terus yang ketiga itu ada menjamin kualitas dan konsistensi. Kompetensi memastikan standar kualitas tertentu dalam melaksanakan tugas, baik di tingkat individu maupun organisasi. Yang terakhir itu mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Ada kompetensi membantu dalam menilai dan memilih individu yang paling sesuai dengan suatu peran atau tugas tertentu, baik dalam perekrutan, promosi, maupun penugasan. Mendorong inovasi dan adaptasi. Kompetensi yang kuat memungkinkan individu dan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan menciptakan solusi yang inovatif. Terus, meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Ketika seseorang merasa kompeten, mereka cenderung lebih percaya diri dan termotivasi yang berkontribusi pada kepuasan kerja dan kinerja yang lebih baik. Terus, secara keseluruhan, tujuan kompetensi ini ialah untuk menciptakan individu yang siap menghadapi tantangan baik secara profesional maupun pribadi untuk mendukung keberhasilan mereka dan organisasinya. Sekian dari saya dan akan diteruskan oleh pemateri kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis-jenis kompetensi. Ada beberapa jenis-jenis kompetensi, diantaranya ialah kompetensi teknis. Kompetensi teknis yang dapat diukur dari tingkat spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, dan pengalaman kerja. Yang kedua ialah kompetensi manajerial. Kompetensi yang dapat diukur dari tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap pengelola unit organisasi. Yang ketiga ialah kompetensi sosial kultural. Kompetensi yang dapat diukur dari pengalaman kerja yang berkaitan dengan hal agama, suku, dan budaya. Yang selanjutnya ialah kompetensi guru. Kompetensi guru terdiri dari 4 kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional. Kompetensi profesional ada beberapa contoh, yaitu kompetensi profesional adalah sales dan customer service, kompetensi manajerial bisnis dan ekonomi, komunikasi teknologi digital, problem solving, dan kerja sama.
Kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode evaluasi. Ada beberapa yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan, yaitu yang pertama, degree feedback. Metode yang melibatkan sumber yang berkaitan dengan karyawan, seperti rekan kerja, atasan, klien, dan bawahan. Yang kedua itu ialah peer feedback. Metode yang melibatkan pihak ketiga, seperti rekan satu tim, untuk melakukan penilaian secara anonim. Yang ketiga itu ialah self-evaluation. Metode penilaian mandiri yang dilakukan oleh karyawan, kemudian hasil penilaian dapat diperiksa oleh atasan. Yang keempat itu ialah Key Performance Indicator. Metode yang digunakan untuk menilai pencapaian karyawan. Yang kelima ialah Psychological Appraisal. Metode penilaian dari sisi psikologis karyawan. Yang keenam ialah metode esai. Metode yang melibatkan penilai menulis narasi singkat untuk menggambarkan kinerja karyawan. Adapun yang selanjutnya ialah metode distribusi paksaan. Metode yang menempatkan pekerjaan dengan nilai baik ke dalam pekerjaan kategori kinerja dan sebaliknya. Metode selanjutnya ialah metode insiden kritis. Metode yang mengevaluasi karyawan berdasarkan peristiwa tertentu yang dikenal sebagai insiden kritis. Selain metode, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi, yaitu yang pertama ialah kinerja karyawan, yaitu objektivitas, transparan, penilaian yang adil, memberikan feedback yang konstruktif, melakukan evaluasi secara berkala. Baik, saya akan menjelaskan tahapan kompensasi. Tahapan kompensasi adalah serangkaian langkah sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk mengelola pemberian kompensasi kepada karyawan. Proses ini mencakup analisis, evaluasi, dan implementasi berbagai bentuk imbalan yang bertujuan untuk menghargai kontribusi karyawan, menjaga motivasi, serta menciptakan keadilan internal dan eksternal. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan kompensasi selaras dengan kebutuhan organisasi dan ekspektasi karyawan. Setiap tahapan dalam proses kompensasi dirancang untuk memastikan keadilan, daya saing, dan efisiensi dalam pemberian imbalan. Proses yang terstruktur ini membantu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Tahapan kompensasi mengacu pada proses pemberian imbalan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kontribusi mereka terhadap organisasi. Tahapan ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Analisis jabatan. Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi tentang tanggung jawab, keterampilan, dan persyaratan dari setiap jabatan dalam organisasi. Hasil digunakan untuk menentukan nilai relatif dari setiap posisi. Yang kedua, evaluasi jabatan. Proses ini bertujuan untuk menilai dan membandingkan jabatan dalam organisasi untuk menentukan hierarki dan tingkat kompensasi. Metode yang umum digunakan termasuk ranking, grading, atau sistem poin. Dan yang ketiga, penentuan struktur gaji. Berdasarkan hasil evaluasi jabatan, perusahaan menetapkan struktur gaji yang mencakup rentang gaji untuk setiap tingkatan jabatan. Dan yang keempat, penelitian pasar. Organisasi membandingkan gaji dan tunjangan mereka dengan standar di pasar tenaga kerja menggunakan survei pasar sebagai acuan. Dan yang kelima, penyusunan kebijakan. Kompensasi perusahaan merancang kebijakan yang mencakup jenis-jenis kompensasi seperti gaji pokok, insentif, bonus, dan tunjangan. Metode pembayaran serta kriteria evaluasi. 6. Implementasi kompensasi mencakup pemberdayaan gaji sesuai kebijakan, memberikan insentif, dan pengelolaan manfaat karyawan seperti asuransi kesehatan atau pensiun. Dan yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian. Organisasi secara berkala mengevaluasi efektivitas kebijakan kompensasi, pertimbangkan inflasi, perubahan pasar tenaga kerja, dan kinerja organisasi. 저 건물을 찾으러